warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama terdahulu marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa hadir di dalam ruangan ini dalam rangka aksi nyata yang nanti dilakukan oleh Ibu Masuro sebagai calon guru gerak di angkatan 7. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian saya hormati, hari ini adalah merupakan penampilan dari ibu kita, Ibu Masuro selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang akan menyampaikan pengalamannya dan dalam rangka kegiatan proses kegiatan sebagai calon penggerak angkatan 7. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya berharap yang nantinya apa yang disampaikan oleh Mas Guru dapatnya Ibu bisa menyimak dan belajar bersama terkait apa-apa yang menjadi pengarang beliau selama menjadi guru penggerak, sekaligus sebagai penyangat ibu-ibu, bapak dan ibu, agar dapatnya bisa meniru atau mencontoh beliau untuk bisa ikut juga menjadi guru penggerak. Bagaimanapun ini juga merupakan suatu, bukan kewajiban, istilahnya merupakan satu keharusan bagi kita sebagai sekolah penggerak yang mana semua guru-gurunya diharuskan juga menjadi guru penggerak. Guru penggerak tidak harus diwajibkan kepada semua guru PNS, maupun juga kepada guru-guru PJT ataupun guru-guru honorer sebagaimana yang telah terjadi pada Bapak Habibie sebagai guru honorer, beliau bisa juga menjadi guru penggerak yang angkatan ke-5. Bagus yang saya hormati, dengan adanya kegiatan ini yang sebagaimana tadi dijelaskan, ya mudah-mudahan nanti bisa ada ilmu yang kita terima terkait apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Masuro sebagai wujud aksi nyata, sebagai implementasi dari kegiatan guru penggerak beliau. Dan saya berharap nanti akan muncul lagi guru penggerak lain di sekolah kita. Sementara ini masih Ibu Masuro sebagai calon guru penggerak untuk angkatan 7. Nanti insya Allah juga ada Bapak Sawawi yang akan menyusul di angkatan berikutnya. Mudah-mudahan beliau bisa terjaring dan berhasil menjadi guru penggerak berikutnya. Dan sebagaimana nanti tadi saya berharap juga Bapak Ibu yang jadi P3K, nah ini saya berharap bisa ikut juga, karena di Kecamatan Peragaan cuma ada beberapa guru yang ikut sebagai guru calon guru penggerak, padahal di kecamatan lain ini tidak dihimbau, melainkan langsung didaftarkan. Kalau di kecamatan lain semua guru itu didaftarkan, baik itu PNS maupun P3K. Lain halnya yang di Kecamatan Peragaan. Di Kecamatan Peragaan cuma dihimbau untuk ikut. Karena dihimbau terus saja ya ikut dan tidak ikut tidak dipermasalahkan. Cuma berusaha bagaimana setiap sekolah bisa ada yang ikut sebagai calon guru penggerak. Sebagaimana yang sekarang di angkatan yang ke-9 9 10 ya sekarang 9 dan 10 ini
Juma Wasawawi yang ikut dari sekolah kita. Saya berharap sesungguhnya guru-guru lain juga akan ikut mengikuti jejak Ibu Mas Suros sebagai calon guru penggerak. Tapi tidak apa-apa lah, meskipun cuma Wasawawi dulu sementara, kemungkinan nanti di tahun berikutnya bisa ada guru-guru juga menyusun untuk ikut sebagai calon guru penggerak, semisal baik dari PNS maupun dari P3K. Saya berharap untuk guru utamanya yang P3K ini, karena Bapak dan Ibu yang P3K merupakan masih muda-muda yang masih encer pikirannya, sehingga untuk masalah IT dan semacamnya sama bisa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini sudah tambahan dari saya, dari dashboard atau progres IKN yang kita dapat untuk sekolah PTB SDN Kadul 1 pada hari ini tertanggal 16 Juli 16 Januari ini progresnya untuk yang SDN Kadul 1 untuk jumlah guru yang 16 guru, jumlah guru 16, jumlah guru logika PPMN 16, jumlah guru menonton video 14. Berarti ada 2 guru yang masih belum menonton video, istilahnya ya jumlah yang menonton video ada 2 orang guru yang belum menonton video. Tidak tahu siapa nih Bapak Ibu yang masih menonton, silakan Bapak Ibu diam aja, ditonton saja, setelah itu keluar sebentar, setelah itu keluar, nanti akan tertentang hijau sendiri, meskipun cuma sebentar. Buka saja video itu, maka otomatis akan tertentang hijau. Terus jumlah guru yang lulus post test ini ada sekitar 13 orang. Berarti tinggal 3 orang yang tidak atau mengerjakan post test. Yang penting Bapak Ibu, satu saja dulu, satu modul topik saja yang dikerjakan. Kerjakan semuanya, baik dari refleksinya, post testnya, yang terakhir adalah aksi nyatanya. Di aksi nyata, meski Bapak Ibu masih belum bisa atau belum membuat aksi nyata, silahkan diunggah dulu, dibuka dulu aksi nyatanya itu, buka unggahnya, yang diisi dulu, kita isi nanti. Yang penting begitu diunggah itu dibuka akan tertentang situ, meskipun aksi nyatanya masih belum dibikin atau diunggah. Yang penting dibuka dulu unggahnya itu kalau sudah menyelesaikan post test. Kan sudah post test ada di bawahnya kan aksi nyata, dibuka dulu meskipun belum mengerjakan post nyata, buka dulu unggahannya, setelah itu tutup lagi. Setelah itu Bapak Ibu bisa dikerjakan secara perlahan-lahan dikerjakan. Setelah itu kalau sudah dikerjakan selesai baru diunggah. Yang jelas aksi nyata, kalau tidak tahu silakan bertanya kepada Bapak Ibu yang kebetulan sudah selesai mengerjakan, antaranya Pak Sawawi, Mas Suro, dan guru-guru yang lain sudah mengupload atau mengunggah aksi nyata. Dan yang terakhir untuk jumlah guru yang lulus topik ada sekitar 8 orang. Jadi jumlah guru yang lulus topik ada 8 orang. Yang lulus topik ini misalnya sudah mengunggah aksi nyata. Jadi aksi nyata yang diunggah berarti sudah otomatis sudah dianggap lulus topik. Topik saja, satu aja topik dulu kerjakan. Jangan semuanya, satu saja. Termasuk rekan-rekan guru yang masih belum mengisi atau menonton video, silahkan dibuka. Ya, kalaupun tidak ada laptop, dipersilakan pakai notebook bisa. Saya persilakan dari barangkali dari teman guru yang kebetulan tidak punya laptop, tidak bisa menonton video dan semacamnya, silakan pakai notebook saja. Saya harap ini bisa diperhatikan dengan baik dan segera dieksekusi. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Nah, dari saya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Suro dapat bermanfaat bagi kita dan buat semangat yang baru bagi kita untuk segera mengikuti jejak beliau untuk ikut dalam calon guru penggerak di tahun-tahun berikutnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu yang hebat SDNK 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi, bersua, berbagi ilmu. Bukan berarti di sini saya menggurui, akan tetapi bagaimana kita bisa berbagi apa yang bisa kita bagi, walaupun itu sedikit. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, ajarkanlah walau hanya satu huruf gitu kan. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan nur cahaya iman, Islam dan juga ilmu kepada kita semua sehingga kita keluar dari jurang kejahiliaan yang amat gelap. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu, kesempatan, juga motivasi yang luar biasa bagi kami calon guru penggerak. Jadi di sini kita masih calon guru penggerak angkatan ke-7 dan semoga bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentang modul 1.4 yaitu tentang penerapan budaya positif. Capaian belajar yang ingin kami capai yaitu satu, memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Ada juga 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Capaian yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada pertanyaan pemantik. Sambil lalu saya berdiri biar nggak tegang. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dan apakah memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpartisipasi menjawab pertanyaan pemantik yang kami berikan. Ya, yang jelas. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Yang namanya manajemen atau itu. Karena mereka itu memiliki motivasi intrinsik, ya kan, mereka memiliki motivasi diri yang mungkin berdampak jangka panjang dan juga memiliki dampak pendek, jangka pendek. Jadi di situ sudah ada suku bangsanya sudah masuk, budaya bangsa yang ada pada mereka, kemudian agama juga masuk yang menjadi latar belakang mereka untuk berbuat kebaikan gitu kan, berbuat atau nilai-nilai kebajikan. Karena di dalam masing-masing agama yang beragam serta suku bangsa yang beragam itu pasti memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal yang mereka yakini. Dimana setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Ya, yang seperti tadi itu yang disampaikan oleh William Glasser pada tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instruksinya akan terbangun. Yaitu kontrol dirinya akan terbangun, Pak. Karena Anda itu kan masih istilahnya, kalau menurut Plato itu kan masih tabula rasa, Pak. Tapi kalau menurut yang zaman sekarang itu malah anak itu sudah memiliki
dimotivasi memiliki bakat potensi menurut Ki Hajar ini Pak. Jadi motivasi yang ada pada diri mereka akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sekarang masuk pada profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari bersama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian lanjut kepada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lanjutan daripada nilai kontrol itu. Jadi memang berkesinambungan antara nilai kontrol, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, nyambung kepada teori motivasi. Apa sih teori motivasi itu? Dimana ada 3 ya, teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal, kemudian juga ada motivasi internal. Di sini ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya kan anak, aku nanti kalau nggak sekolah nanti dihukum sama Pak Hairul, nanti aku dihukum sama Mas Doro. Itu ada ketakutan. Itu namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan itu juga eksternal. Aku akan rajin belajar, nanti kalau aku ranking 1, nanti kan aku dapat hadiah dari Bu Hamidiah. Ya Bu Ham ya. Jadi gitu, motivasinya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, begitu. Kemudian untuk motivasi internalnya itu adalah untuk menghargai diri saya sendiri, gitu. Menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa, gitu kan? Bila saya melakukannya, ini adalah motivasi yang paling bagus, gitu kan? Kalau ketika mereka sudah memiliki motivasi sendiri. Nah, kembali kepada tadi pertanyaan pemantik, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak apa tidak? Itu kan tergantung dari apa yang sudah kita pahami barusan, bahwa disiplin itu adalah cara anak untuk belajar bagaimana memperbaiki diri dan tergantung motivasi yang sudah. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Dia tidak terkungkung oleh sebuah perintah yang mengekangnya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dia bisa memerintahkan dirinya sendiri. Oh, saatnya saya sekolah, oh saatnya saya belajar, oh saatnya saya sholat, saatnya saya istirahat. Dia sudah punya kontrol diri. Itu yang sudah masuk kepada ranah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah ini dihukum oleh penghargaan. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Kemarin kita juga sempat terkejut, kok iya ya? Kok sepertinya ya ini setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini ada muncul istilah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya kan, kadang kita tak tahu, kok iya ya? Kalau secara akal dipikir kayaknya iya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ketika anak mendapatkan penghargaan, mendapatkan reward, layar jadi apanya ya? Di sini, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqhun pada tahun 1993, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan itu menghukum. Jadi anak itu merasa tergantung, tergantung. Nanti aku kalau bagus dikasih hadiah permen sama Pak Sawawi. Saya nanti dapat kue dari Pak Rektor misalkan, nanti saya dapat hadiah buku atau apa gitu kan. Jadi mereka melakukan sesuatu bukan karena keinginan diri sendiri, tapi karena ada motivasi eksternal, karena ada
hal-hal yang membuat dia tergantung, jadinya ketergantungan. Nah, hal-hal seperti ini yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Ya. Jadi penghargaan tidak efektif serta penghargaan merusak hubungan. Jadi contohnya kenapa dikatakan penghargaan di sini mengurangi ketepatan juga. Siapa tahu ternyata karena gurunya memberikan karena anak ini kan ibunya baik, suka ngasih ke aku, udahlah aku kasih nilai bagus misalkan. Kan tidak sesuai, tidak tepat. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kalau dulunya mungkin karena dia pintar terus ada sesuatu hal yang membuat dia nilainya merosot, kemudian kita tidak memberikan dia reward atau hadiah, dia kan jadi juga aku dulu ingin satu, sekarang kenapa nggak ranking gitu. Jadi merusak hubungan sehingga aku udahlah aku sekarang nggak belajar lagi ya. Gitu. Ada hal-hal yang membuat anak itu membuat down. Itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Nah, lalu bagaimana sih bentuk apresiasi yang benar? Biar kita itu terlepas dari dihukum oleh penghargaan. Maka bentuk kebajikan atau apresiasi yang bisa kita lakukan di sini yaitu memberikan pengakuan secara khusus. Oh ya bagus, siapa misalkan ya, Rania misalkan, bagus kamu Rania, sekarang kamu sudah bisa membaca, lanjutkan ya nak ya. Itu. Kemudian secara pribadi juga mungkin anak diajak bicara dari hati ke hati gitu kan, memberikan apresiasi. Lanjutkan nanti belajarnya atau ditulis di bukunya gitu kan. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, satu persatu misalkan, oh ya sekarang kamu sudah sopan, sudah nggak naik meja misalkan, kamu sekarang sudah bisa menghitung dan sebagainya secara umum. Jadi semua murid mendapatkan pengakuan secara bergantian. Kemudian juga memberi pengakuan secara konsisten. Jadi jangan ada tapinya misalkan. Sekarang kamu bagus, tapi itu yang tapinya itu yang bikin anak down biasanya ya. Kemudian fokus pada proses. Jadi ketika kita memberikan apresiasi, bentuk apresiasi kita kepada murid-murid kita itu fokus pada prosesnya. Hari ini dia sudah melakukan apa, kita kasih apresiasi yang luar biasa. Luar biasa sekali kamu hari ini sudah bisa misalkan apa gitu ya. Dari yang biasanya nggak bisa diem, jadinya bisa fokus lagi, misalnya gitu. Jadi kan anak itu merasa dihargai. Ada yang bisa membantu saya mungkin untuk menguatkan? Menurut saya, jadi artinya hukum itu oleh penghargaan tadi. Jadi penghargaan itu sebenarnya menurut saya ketika anak-anak sudah dapat mencapai kompetensi mungkin dalam bidang tertentu, penghargaan atau apresiasi anak itu menurut saya hanya dalam bentuk verbal atau kata-kata yang berupa apresiasi atau pujian. Kalaupun bentuk itu nanti berupa benda, khawatirkan anak-anak itu nanti bisa akan berdampak kurang semangat lagi karena anak itu belajar teriming-iming oleh hadiah atau penghargaan yang berupa benda itu. Alangkah baiknya mungkin apresiasi yang diberikan oleh guru itu berupa verbal atau kata-kata semacam pujian atau kata-kata yang motivasi untuk lebih meningkatkan lagi cara belajarnya supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini belum tentu benar. Hanya menurut pendapat saya bahwa penghargaan itu pertamanya hukumannya Bu ya.
yang Ibu tanyakan. Penghargaan itu tidak seharusnya, penghargaan atau hadiah itu tidak seharusnya terlalu sering diberikan kepada murid. Karena dampaknya juga kalau hal itu terlalu sering diberikan kepada murid, efeknya juga tidak akan baik. Misalnya nanti anak-anak itu tidak terinspirasi untuk berbuat disiplin misalnya tanpa adanya hadiah. Karena yang diharapkan selalu hadiah. Dan jika tidak diberikan hadiah, maka anak seolah-olah malas untuk berbuat sesuatu. Itu menurut saya. Jadi sebaiknya hadiah atau penghargaan itu diberikan hanya sebatas wajar saja dan tidak terlalu sesering mungkin. Barangkali hanya itu dari pendapat saya. Salah atau benarnya itu hanya pendapat saya, Bu. Barangkali ada teman-teman yang akan menambahkan. Bahwa hukuman yang diberikan oleh ayah atau Pak Kiai di saat saya mengaji di surau itu mungkin, jadi bagaimana mereka itu dengan hukuman yang memaksa tapi itu menjadikan anak terbiasa. Jadi itu maksud saya. Bagaimana kaitannya mungkin dengan teori ini, Bu, motivasi yang tadi itu. Jadi mereka itu memaksa tapi tujuannya agar terbiasa. Terima kasih, Bu. Lanjut kepada keyakinan kelas, sebagaimana tadi yang sempat dipaparkan oleh Pak Heru, bagaimana sih kita bisa guru gitu kan, sedangkan kita tidak bisa mengontrol orang lain karena dia memiliki kontrol sendiri. Maka kita buat keyakinan kelas untuk mendisiplinkan anak, untuk mengontrol anak murid kita gitu kan. Di situ ada istilah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas, di sini ada pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Di sini ada contoh, ya, contoh pertanyaannya begini. Kok kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas gitu kan? Tentang penggunaan helm misalkan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan, ya kan? Biar selamat, biar nanti kalau kenapa-kenapa kepala kita nggak sampai terbentur ke aspal dan sebagainya. Kemudian juga mungkin kita bertanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Maka rata-rata mungkin jawaban Anda untuk kesehatan gitu kan, dan keselamatan. Nah, ini nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan. Jadi masing-masing orang itu memiliki keyakinan itu, sehingga tidak dinyatakan peraturan, tapi diganti dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama. Tidak hanya satu pihak saja. Sampai di sini Bapak Ibu sudah paham tentang keyakinan kelas. Jadi mungkin di kelas sudah bisa dibuat sebuah keyakinan kelas. Dan bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Bapak Ibu bisa menawarkan kepada murid-muridnya dulu apa saja yang bisa kita lakukan. Biasanya kalau kita ikut seminar-seminar itu ada membuat keyakinan kelas dulu. Misalkan tidak boleh merokok di dalam kelas, tidak boleh, betul, komitmen Bapak. Tidak boleh makan es di dalam Nanti kelas. kalau melihat perbedaannya itu, kalau kalimat peraturan itu kayaknya mungkin harus wajib ditaati gitu. Ya, betul Atau Bapak. tanpa kesadaran mutlak dari anak. Kalau mungkin yang keyakinan itu mungkin bagaimana menumbuhkan kesadaran pada diri anak tanpa merasa terpaksa. Betul Bapak, betul sekali Pak. Jadi peraturan itu misalkan dilarang mengganggu orang lain. Nah, maka keyakinan kelas
yang kita buat yaitu menghormati orang lain. Misalkan kembalikan buku ke tempatnya, nah itu kalau di keyakinan kelas itu termasuk tanggung jawab. Jadi masing-masing anggota kelas memiliki tanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya, terus kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi peraturan dilarang melakukan kekerasan. Pokoknya ada istilah dilarang itu masuk peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu bahasanya lebih lebih bijak, lebih enak didengar gitu kan. Menghormati orang lain, berkomitmen misalkan tidak terlambat ke sekolah gitu kan, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Seperti tidak merokok itu kan berarti kesehatan, menjaga kesehatan, menghormati orang lain, bersabar untuk antri misalkan ya, harus antri, tidak boleh nyerobot punya temennya. Kemudian juga itu bentuk-bentuk keyakinan kelas sama yang disampaikan oleh Bapak Sawabi, bahwa peraturan itu lebih istilahnya lebih ekstrim gitu ya, bahasanya juga kurang enak didengar. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih halus, lebih bijak gitu kan, sehingga anak itu melakukannya dengan senang pula. Sebelum dilanjut tuh, Iya Pak. apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya, kalau peraturan kelas itu seolah-olah kita yang ngatur gitu. Guru yang mengatur, yang memberikan aturan-aturan ketat istilahnya gitu Pak. Tapi kalau keyakinan kelas kita bicarakan bersama dengan murid-murid kita. Artinya kesepakatan kelas. Iya, ada kesepakatan dengan murid. Di sini tidak saya ada alur pembuatan keyakinan kelas. Pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama. Jadi kita kasih kertas masing-masing anak gitu Pak, silakan menuliskan apa yang menjadi keyakinan kamu untuk bisa dilaksanakan di kelas ini. Kedua, semua usulan dari murid ditulis di sticky note itu, kertas yang bisa ditempel itu Pak, dan ditempel di papan tulis. Ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Yang sekiranya ada misalkan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, kita ubah. Karena ketika kita sering mendengarkan kalau ketika kita mengatakan jangan, malah anak itu malah semakin termotivasi untuk melakukan. Jangan bertengkar, malah mereka bertengkar, seperti itu. 4, guru mengecek kembali usulan dari murid apakah masih ada pernyataan yang berbentuk aturan. Yang tadi itu ya Pak ya, yang kata-katanya masih ada istilahnya negatif-negatifnya, kita rubah ke hal-hal yang lebih positif, lebih halus lagi bahasanya gitu ya. Jadi kita jangan pakai istilah jangan, tidak pakai istilah tidak juga. Misalkan jangan bertengkar, mungkin diganti dengan saling menghormati antar teman. Misalkan bertindak sopan dan santun terhadap guru dan teman, misalkan begitu Bapak. Nah nanti murid-murid kan tanya, lupa ini begini. Iya nah, di dalam sopan santun juga misalkan tidak berbuat kasar kepada temannya, tidak mengganggu temannya, istilahnya kita menghormati apa yang menjadi hak teman kita gitu. Dan yang kelima, guru dan murid mendiskusikan kembali poin-poin tersebut. Didiskusikan Pak. Tadi kertas-kertas yang sudah dikumpulkan itu didiskusikan ulang, untuk menemukan nilai kebaikan atau keyakinan yang menjadi pokok utama keyakinan kelas. Usulan dari murid yang dirangkum tersebut bisa menjadi suatu kalimat keyakinan kelas. Jika kalimat-kalimat tersebut memiliki tujuan yang sama, misalkan tentang berjalan di kelas waktu pelajaran berlangsung, mendengarkan informasi guru, terus hadir tepat waktu, itu kan kadang rata-rata bahasanya sama, itu nanti kita rangkum menjadi suatu bahasa yang enak lah, yang sama-sama diterima gitu Pak. Bisa digabung menjadi suatu kalimat keyakinan kelas, yaitu untuk saling menghormati misalkan. Ya, luar biasa sekali pertanyaannya Pak Fathor. Ada 7 langkah di sini malah Pak Fathor, bukan 5. Yang ke-6 yaitu jika keyakinan kelas sudah disepakati, guru bersama siswa bisa meninjau kembali dan membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan bersama dan diyakini bersama. Ini lebih lagi ya, lebih valid lagi. Ketujuh, keyakinan kelas ditempel di tempat yang strategis atau mudah dilihat dalam ruang kelas. Di kelas saya sudah ada keyakinan kelas. Jadi anak-anak misalkan ini ada yang mengganggu gitu kan,
ini kamu tidak melakukan keyakinan kelas yang ini ya. Kelas 1 sudah bisa ikut, alhamdulillah. Sudah saya terapkan ya di kelas ini. Kemudian kita kembali lagi ke materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia itu apa sih yang dibutuhkan? Itu ada 5 kebutuhan Pak di sini. Ada kebutuhan bertahan hidup, bisa dengan sila bahasa IPA-nya itu yang mungkinnya berkembang biak bisa. Jadi kan kita bisa bertahan hidup ketika punya keturunan dengan cara menikah dan sebagainya. Kemudian manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ketiga, memiliki kebebasan, freedom. Keempat, kesenangan, dan kelima, penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada yang merasa butuh kasih sayang, mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, jadi di sekolah dia caper, cari perhatian kepada pak gurunya, kepada ibu gurunya dengan berbuat yang aneh ya, yang nyeleneh. Kita tanyakan dengan cara tadi ada, nanti yang di akhir ada tiga langkah restitusi, 3 restitusi untuk mengetahui kebutuhan dasar murid kita itu apa sih yang dia butuhkan. Itu nanti ada ini masuk kepada juga 5 posisi kontrol. Satu sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 posisi kita sebagai teman, 4 memantau, dan 5 manajer. Kembali lagi ke yang kontrol tadi tuh Pak, yang teori kontrol itu. Kita itu sebenarnya sebagai apa gitu kan? Nah ini di sini ada penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan posisi kontrol sebagai penghukum? Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Meskipun dia tidak memukul murid-muridnya, akan tetapi buat aja gendengan. Nah itu kan sudah menyakiti hatinya. Kamu itu sudah misalkan membuat kata-kata yang membuat dia itu istilahnya benci bahkan ya, itu kan, itu posisi sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Kita membuat murid kita merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi kita tanya dulu, kenapa sih kamu kok seperti ini nak? Ibu malu loh, nanti ibu dimarahi sama kepala sekolah. Itu contoh pembuat merasa bersalah. Jadi anak yang berbuat salah itu merasa bersalah dia ya. Jadi serem kok kamu Mas Lura ini gini Pak Subaidi misalkan seperti itu. Posisi kontrol yang ketiga, kita itu sebagai guru, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dia sama dengan kata-kata yang halus, berperan sebagai temannya. Bagaimana sih kalau seorang teman berbicara itu kan nggak istilahnya ya, tidak membentak ya, pokoknya bagaimana menjadi seorang sahabat begitu kan. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita diam aja, kita awasi murid-murid kita yang berbuat yang tidak benar, misalkan kita awasi, kemudian yang kita panggil. Itu posisi kontrol yang keempat. Dan posisi kontrol yang diinginkan sebenarnya yaitu pada posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Posisi terakhir, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi istilahnya itu teori coaching. Coaching itu kenapa sih kamu berbuat seperti ini nak? Iya bu, kira saya kan si A misalnya, si A itu suka mengganggu saya, jadi kita panggil semuanya si A dan si B, kita pertemukan, kita tanyakan kenapa kamu mengganggu ini, kenapa ini. Akhirnya kita bagaimana biar kalian bisa akur kembali, itu kita tanyakan, bukan kita yang memberikan solusi. Ya sudah, sekarang kamu harus maaf, tidak seperti itu. Tapi kalau sebagai seorang manajer itu, yaitu kita itu memberikan keluasan kepada mereka untuk menemukan solusinya sendiri, bukan kita yang memberikan solusi.
Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi yang saya maksudkan tadi. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan, menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Yang awalnya dia gagal, dia merasa down, merasa tidak dihargai, dia mulai memiliki kekuatan kembali untuk bisa bangkit. Jadi contoh kata-katanya dia, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak apa-apa, misalkan gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah, gitu ya. Jadi dengan kata-kata yang enak, gitu kan, jadi anak itu ya masa ya orang benar terus pasti ada salahnya, gitu kan. Dan kita bisa menyelesaikan masalah ini, gitu kan. Bapak Ibu juga ini kok. Tidak tertarik, tidak ingin tahu mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Cuma ibu ingin tahu bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Itu menstabilkan identitas apa yang menjadi permasalahan mereka, sehingga misalkan mereka bertengkar atau kemudian kita berikan solusi-solusi seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Tadi kebutuhan dasarnya kan ada 5, yang merasa dihargai, yang kasih sayang, kebebasan, kemudian kekuatan, gitu kan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, ataupun survival, gitu kan. Dalam validasi kebutuhan ini, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya kan. Misalkan anak merokok gitu ya, ada kan, dulu juga murid saya di pulau itu di sini ada yang merokok gitu kan. Di sini alhamdulillah tidak ya. Bahkan ada temannya itu yang dipaksa ijazah dirokok gitu kan. Jadi anak terus dipasang rokok, dirokokin istilahnya, dipaksa rokok itu ada. Itu bisa ini ya. Untunglah kamu hanya seperti itu, nggak sampai teman kamu dicokoki miras misalkan. Ada hal yang lebih buruk dari itu. Jadi anak ya aku masih pendenan istilahnya gitu. Jadi merasa anak itu memiliki penghargaan mesti gitu. Terus guru juga bisa berkata, apa sih yang penting bagi kamu? Jadi dia tanya, guru itu tanya kepada muridnya, apakah dia butuh kasih sayang, apakah butuh kebebasan, atau apa gitu ya. Dengan cara menggali kebutuhan yang mereka butuhkan. Itu validasi kebutuhan. Dan yang segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya sendiri, dihubungkan dengan norma sosial, apakah cocok dengan norma-norma yang ada di masyarakat gitu kan. Dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalkan kalau kita membentak orang lain, apakah pantas apa ya? Contoh, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalkan di sekolah kita apa gitu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati yang sudah kita bahas tadi tentang keyakinan kelas dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Adakah hal yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita? Jadi tidak butuh kekerasan, tidak butuh hukuman, tetapi kita butuh menerapkan hal-hal positif yang bisa dilakukan bersama, dibuat keyakinan sekolah atau tanya ya, menyimak dari tadi itu saya terima kembali ke episode semacam filosofi lama tentang orang-orang tua kita yang sebenarnya menggunakan semacam hukuman itu untuk menjadi biasa. Misalnya begini, ketika saya masih kecil dulu, jadi ayah saya itu sering menghukum saya dengan cara, misalnya dengan cara memaksa. Tapi itu setelah saya dewasa, saya baru berpikir bahwa hukuman yang diberikan oleh ayah atau Pak Kiai saat saya mengaji di surau itu mungkin, jadi bagaimana mereka itu
dengan hukuman yang memaksa, tapi itu menjadikan anak terbiasa. Jadi itu maksud saya. Bagaimana kaitannya mungkin dengan teori ini, motivasi yang tadi itu. Jadi mereka itu memaksa, tapi tujuannya agar terbiasa. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Di zaman dulu, anggaplah zaman kolonial ya, kita biasa membahasakan itu. Orang tua kita atau bahkan guru mengaji kita itu menghukum santri-santrinya, menghukum anaknya dengan memukul ya, dengan kekerasan bahkan yang dengan hukuman istilahnya ya, bukan konsekuensi. Tapi membuat mereka itu tidak mendendam, tidak apa istilahnya ya, biasalah. Dipukul itu biasa. Dulu itu kan memang kalau ada murid yang ini apa bahkan dipukul pakai penggaris gitu ya, penggaris pakai yang dari kayu gitu, diberdirikan satu kaki gitu kan. Ya, tapi kenapa anak dulu itu nggak ada yang apa ya, punya rasa dendam, pegel gitu ya. Kalau sekarang itu sedikit saja guru itu berbuat, anggaplah berbuat kasar, itu langsung dilaporkan ke orang tuanya, lapor ke orang tuanya nggak terima, akhirnya masuk ke ranah hukum, dilaporkan ke polisi. Wah, rame sudah. Bahkan ada yang murid sudah berani melawan gurunya dan sebagainya, naudzubillah ya. Tapi kenapa dulu itu kok tidak ada hal-hal seperti itu gitu? Maksudnya fun-fun aja, baik-baik saja gitu. Mereka itu entah ya, kita juga kadang berpikir kembali kenapa mereka bisa, tapi di zaman sekarang sudah nggak bisa. Karena itu yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara itu kita menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat apa namanya ya zaman itu, karena zamannya sudah berbeda. Zaman dulu itu mungkin guru-guru kita dengan begitu, tapi dengan iringan-iringan doa mungkin ya, dia niat membuang setannya gitu. Kata guru saya juga gitu, saya pukul kamu, saya jewer kamu bukan karena saya benci sama kamu, akan tetapi saya jewer setannya gitu, biar setannya pergi. Mungkin ada kata-kata hal-hal yang begitu yang membuat anak-anak kita zaman dahulu, masa-masa kita dulu lah, sehingga tidak ada rasa benci, rasa pegel gitu ya, rasa dendam kepada guru kita ketika guru itu memberikan kekerasan atau hukuman kepada kita. Ya makanya untuk saat ini karena sudah kodrat zamannya berbeda dengan zaman dahulu, sekarang itu mungkin karena dari faktor alamnya juga berbeda ya kan, sudah zamannya sudah zaman digital gitu kan. Anak-anak itu sudah nggak butuh lagi hal-hal kekerasan seperti itu. Nah maka kita masuk kepada ini Pak Sawawi, menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika kita sudah memberikan segitiga restitusi dengan cara berdiskusi bersama dengan anak yang telah melakukan kesalahan, anggaplah begitu, tanpa harus melakukan kekerasan, kita bertanya dulu keyakinan yang sudah kita buat bersama. Dan jangan sampailah kita ya tadi itu berbuat kasar karena sudah tidak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Sudah berbeda. Mungkin dari faktor makanan juga bisa mempengaruhi. Kalau dulu kan orang itu ya maaf mungkin bukan kembali ke hal-hal yang apa istilahnya mistis atau bagaimana gitu kan, ada keyakinan lain. Kalau orang dulu kan masa itu nggak instan gitu. Kalau sekarang di blender atau tinggal di apa, kalau orang dulu kan masih penuh perjuangan untuk membuat sebuah masakan gitu kan. Sehingga di situ ada banyak doa-doa untuk ambil apa itu nggak boleh pakai tangan kiri, harus pakai baca doa ini itu. Kalau sekarang kan asal jadilah sudah gitu ya. Jadi guru bisa bertanya tentang keyakinan yang sudah dibuat. Apakah nilai yang sudah kita percaya gitu kan, kamu ingin jadi anak seperti apa gitu, kita tanyakan dia. Nah nanti kita dampingi, kita tuntun mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana yang didengungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah waktu juga sudah larut siang maksudnya. Thank you, salam bahagia.
Saya mohon maaf juga atas segala kekurangan atau mungkin ketidakpuasan Bapak Ibu ketika saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, karena saya juga dalam proses belajar, kita sama-sama proses belajar, nggak ada yang lebih pintar di sini karena kita posisinya sama, ya. Kita sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat, jadi tidak boleh mandek sampai di sini kita belajar sini saya sudah tahu, jangan sampai berpikiran seperti akan, tetapi kita harus selalu butuh untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan hidayah, mengundang kepada kita semua untuk menjadi guru-guru yang hebat yang bisa menghantarkan murid-murid kita menjadi generasi emas, generasi masa depan yang bisa mengangkat derajat umat Islam dan juga umat Indonesia seutuhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan tidak terlambat ke sekolah ya, boleh. Silakan ditulis Ais. Semuanya yang ditulis ya, nanti kita akan tulis hal baik apa yang akan kita lakukan di kelas ini. Nggak usah namanya ya, tanpa nama, tuliskan saja. Misalkan, nggak usah dikasih nama. Tidak usah dikasih nama. Silakan tuliskan Uma pingin apa, pingin kelas ini pingin seperti apa, nggak apa-apa. Bagus. Nah ya, dalam bagusnya itu apanya? Misalkan saya pingin Bu kelas ini ada apanya gitu, bersih,
belajar misalkan boleh. Ya itu namanya juga menghargai teman ya. Kemudian kalau mau keluar izin dulu tidak apa-apa ya. Dengan mengangkat tangan misalkan, Bu saya mau izin sebentar ke kamar mandi. Boleh. Misalkan tidak hadir ke kelas harus apa? Izin dengan cara membuat surat atau mengirim melalui apa nak? Melalui WhatsApp boleh ya, atau telepon ibu guru juga boleh. Paham anak-anak? Baik, nanti setelah selesai kita akan tempel ke papan tulis. Ya? Sudah semua? Mungkin berbagi boleh. Berbagi kue misalkan dengan temannya boleh. Apa? Sabuk? Sabuk? Tiket? Oh ya, misalkan apa ya? Melaksanakan tiket sesuai jadwal batas hukum. Sudah, ini sudah. Apa ini? Membantu teman sakit boleh. Sudah semua ya? Ya, yang sudah silakan ditempel ke papan tulis. Ibu akan menuliskan keyakinan kelas 1A. Jangan di atas, di bawah aja. Ini nggak usah kotak ya. Yang ini taruhnya. Ya, silakan diulang lagi bagi yang sudah. Ya, terima kasih. Tak leket ya. Ini dia. Lainnya. Nggak apa-apa. Sudah? Ya, membaca doa mungkin ya, membaca doa sebelum masuk, memimpin doa sebelum masuk. Sini, apa mau mantan sini? Sini aja. Nanti lepas, sini bantu sini. Nah, bagus. Ya. Nggak usah nih, nggak usah biasa. Sini, nggak usah sini dulu sayang. Sudah. Terima kasih, silakan duduk. Sudah mungkin Pak. Tahu? Baik, terima kasih ya, biar tidak. Terima kasih anak-anak sudah membuat keyakinan kelas untuk kita laksanakan bersama-sama. Sepakat? Ya, nanti akan Ibu rangkum lagi tulisan anak-anak tentang keyakinan kelas ini di sebuah kertas yang lebih bagus lagi dan kita akan rangkai. Oke? Siap? Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.